بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan Ustadz dari kaum ibu-ibu, Ya, semoga Allah muliakan para ibu. Ini ada pertanyaan tentang itikaf kaum ibu-ibu ini, bagaimana kalau sedang mendapat haid, dan juga bagaimana mereka, kewajiban mereka untuk memasak dan bantu anak-anak di rumah. Iya, Masya Allah. Ya, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya berdoa untuk seluruh ibu yang ada di muka bumi ini, juga untuk kita semua yang muslimah khususnya. Semoga Allah muliakan Anda semua seperti Allah memuliakan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Jikalau orang lain berpikir untuk dunia, untuk mudik, untuk macam-macam segala rupa, Anda masih berpikir i'tikaf. Ya, Masya Allah. Ini suasana iman yang cukup bagus. Ya, ini perlu dipertahankan karena tidak mudah menghadirkan suasana semacam ini. Ya, itu satu dulu yang perlu disyukuri. Yang kedua juga perlu dipahami fikih perempuan. Ya, ini penting. Memahami fikih perempuan itu sangat penting supaya bisa menempatkan diri konteks ibadah sebagai perempuan. Ya, supaya mengerti ini kewajiban perempuan, ini haknya perempuan, ini kewajiban laki-laki, ini haknya laki-laki. Dan ini fikihnya luas. Ada yang bisa ditarik ke rumah tangga. Misalnya Quran surah keempat, An-Nisa ayat 34. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Di situ disebutkan oleh Allah ini tugas pokok laki-laki, ini perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini laki-laki. Fassalihatu, ini untuk yang perempuan. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jangan tertukar. Begitu yang perempuan mengambil peran laki-laki atau laki-laki mengambil peran perempuan, maka di situ kemudian akan terjadi kegoncangan dalam rumah tangga. Ya, demikian tampilan fisik pun dibedakan. Ya, perempuan seperti ini tampilannya, laki-laki demikian dengan ciri khas masing-masing. Dan jangan mengambil bagian. Makanya kalau perempuan ingin menjadi kelaki-lakian atau laki-laki ingin menjadi seperti perempuan, bahasanya diganti, cara bicaranya jadi makin gemulai, ya, tampilan lembut. Nah, ini akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. Ada kegoncangan. Nah, pun dalam ibadah seperti itu. Ada sesuatu yang spesial di perempuan yang tak ditemukan di laki-laki. Begitu sebaliknya. Perempuan diberikan oleh Allah satu rukhsah, satu keringanan dalam bentuk haidnya untuk menstabilkan lagi keadaan emosinya ketika air-air kotor itu dikeluarkan dalam tubuhnya. Ya, disehatkan, diberikan keadaan ringan. Dari sini muncul rukhsah dalam ibadah yang tidak ditemukan di laki-laki. Jadi perempuan bisa datang bulan, laki-laki nggak bisa. Nah, jangan Anda katakan saya lagi datang matahari nih nggak sholat. Tidak, ya, hanya perempuan. Nah, dalam kondisi datang bulan haid ini, ada turunan-turunan dalam ibadah yang dirukhsahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menariknya pahala tetap diberikan, walaupun nggak dikerjakan. Ya, apa hadisnya? Ayo saya bacakan daftar hadisnya, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau ada seorang hamba umumnya sakit atau dalam kondisi seperti itu, bahkan dia safar, ya, dan dia nggak bisa mengerjakan keadaan rutinnya, tetap diberikan pahala semisal rutinnya. Praktek hadis ini, misal kalau safar, Anda dari satu negara bagian ke negara bagian lain, kemudian terbang atau dalam darat misalnya, ya teman-teman. Biasanya sholat zuhur 4 rakaat dengan sunnahnya, ya asar 4 rakaat dengan mutlak sebelumnya 4 rakaatnya, misal. Kemudian karena Anda safar, zuhur asar dimajukan ke zuhur, jama' di qasar, jadi 2, jama' takdim dengan qasar. Ya sunnah nggak dikerjakan. Ya, karena yang 4 pun dikurangi, dan masa mau ditambah dengan sunnah. Itu saat Anda nggak bisa mengerjakan sunnahnya, karena kebiasaan mengerjakan sunnah, itu pahala sholat sunnah tetap diberikan. Allahu Akbar. Pahala yang 2 rakaat tetap 4, sempurna. Ya. Dan yang paling menarik, ini kita sedang Ramadan nih. Ya, Ramadan, wajib. Anda biasa puasa sunnah, Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya, itu ketika Ramadan, gugur kan puasa sunnahnya, itu pahala Senin, tiap Senin diberikan kepada yang biasa puasa. Tiap Kamis yang rutin puasa diberikan. Maka bagaimana dengan perempuan? Allahu Akbar. Yang biasa salat sunnah. Dalam sucinya. Yang biasa tilawah Al-Quran. Ya kan? Yang biasa mengerjakan amal-amal saleh. Saat sucinya, itu saat haidnya, diberikan pahala yang melimpah seperti ia saat sucinya tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, yang akhwat, yang perempuan, ya, kalau sedang suci, itu perbanyak amalan baik, rutinkan.
Ya, sebab nanti kalau sudah tiba masa haidnya, masa datang bulannya, itu pahala tetap diberikan berdasar rutinitas. Anda nggak bisa katakan begini, iya ya Jung ya, alhamdulillah kita dapat pahala baca Quran. Ya, belum tentu kalau saat sucinya jarang baca Quran. Ya, nah, maka biasakan banyak amalan untuk bisa mendapatkan pahala-pahala tadi sebelum tiba masa monopos. Sebab kalau sudah monopos kesempatannya sudah nggak ada lagi. Nah, ini satu. Yang kedua, ini yang paling menarik. Di hadis Muslim ada redaksi begini yang disampaikan bima makna bahwa ada beberapa kalangan perempuan Ansar, ya, ishtakaina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mereka sepakat mengutus satu utusan untuk bicara yang paling berani gitu ya. Nah, ketika dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh bahasanya tuh sangat luar biasa. Ya Rasulullah, enak laki-laki ya. Enak laki-laki. Kenapa kata Nabi kan? Bima makna. Kata perempuan ini dia haji bisa tanpa mahram, bisa jihad fisabilillah garis paling depan, jamaah bisa kapan saja. Kami perempuan terbatas katanya. Ya, mau safar mesti ada mahram, mau jihad juga keadaan terbatas. Kami hanya di rumah banyaknya. Apa bahasa Nabi? Tolong catat kalimat ini. Allahu Akbar. Apa yang dikerjakan oleh suami-suamimu, para laki-laki, sepanjang kau ridha dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, ada ulama menjelaskan, memberikan persiapan kepada mereka, dan Anda ridha dengan itu semua, maka pahala yang dihasilkan oleh suami-suami itu juga diberikan kepada Anda semua tanpa dikurangi sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si perempuan itu tiba-tiba gembira, pulang jingkrak-jingkrak dia. Bahkan di redaksinya ada kalimat begini, kata Nabi, kasih tahu sama kawan-kawanmu itu. Padahal Nabi nggak disampaikan kalau dia utusan. Kata Nabi, kasih tahu sama kawan-kawanmu itu. Apa yang dilakukan oleh laki-laki di luar rumah, sepanjang kau ridha dengan itu, maka engkau mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Dari riwayat ini, saya kira peran ibu itu begitu dahsyat. Jadi para ibu misalnya menyiapkan ruangannya, tempat yang kondusif untuk suami, anak laki-laki untuk i'tikafnya misalnya kan. Kemudian kalau ada sedang kesulitan, tidak bisa mendampingi dalam kondisi yang khusus, ada baby yang sedang misalnya diberikan ASI, ya Anda ridha dengan apa yang kerjakan suami. Nggak harus sama gitu. Ya, Anda berdoa juga, minta yang terbaik. Dalam kondisi ini, apa yang dapatkan suami, ibu dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit. Makanya suami ibu dikasih bekal mushaf, supaya baca Quran, dapat banyak Anda dapat. Kasih agenda yang bagus. Dalam kondisi yang haid, tapi masih bisa bergabung misalnya. Ya, maka perempuan, ya ini kondisi yang sangat efektif. Karena kan perempuan kalau haid nggak ke masjid. Ya kan? Tapi karena kondisi lockdown tadi disampaikan, Anda bisa kerjakan di rumah. Maka apa yang dikerjakan perempuan? Dia bisa mengerjakan amalan-amalan yang ya, bisa dia lakukan dalam keadaan haidnya, ya, yang dalam keadaan suci pun bisa ia kerjakan. Ya, misal, dia bisa berbanyak istighfar. Boleh. Ya, yang tidak boleh kan sholat, ya, baca Quran. Ini ikhtilaf di kalangan ulama, tapi saya memilih untuk tidak. Ya kan? Kemudian sholat, baca Quran, itu kan yang tidak. Ya, puasa siangnya tidak. Tapi kan Anda bisa istighfar, perbanyak istighfar, banyak zikir, kalimat-kalimat thayyibah, baca buku, boleh. Buku-buku fikih sholat, buku tafsir. Ya, boleh. Ya, buku beda dengan mushaf. Kalau mushaf lain. Kalau mushaf isinya Quran semua. Ini mushaf. Ini mushaf. Ya. Isinya Quran semua. Tidak ada yang lain. Ya, tapi kalau tafsir kan penjelasan. Ya, jadi semacam buku, penjelasan, keterangan, penjabaran ulama, itu boleh dilakukan. Jadi saya ingin berikan berita kepada para ibu yang tadi diwakilkan oleh Mas Ridho pertanyaannya, apakah ibu masih boleh i'tikaf dalam kondisi lockdown di rumah? Kondisinya seperti itu sepanjang di rumah, maka boleh silakan. Apa yang bisa diamalkan dalam kondisi sedang haid, maka silakan amalkan hal-hal yang masih dibolehkan untuk dikerjakan. Zikir masih boleh, istighfar boleh, kalimat thayyibat boleh, ya? Kemudian doa diperbanyak boleh, mustajab, ya, sepertiga malam mustajab sebelum sahur. Lakukan itu. Kemudian juga bisa tadi belajar buku-buku tafsir, fiqih dan sejenisnya. Yang tak boleh sholat, kemudian baca Quran, ya, itu batasannya. Kemudian yang terakhir, kalaupun itu nggak bisa dilakukan, maka paling singkat Anda berdoa untuk suami supaya bisa kondusif malamnya ibadah. Anda siapkan perlengkapannya, siapkan sahurnya yang paling baik, yang bisa mengisi energi, simpan buah-buahan, minuman-minuman yang menghangatkan misalnya. Maka dalam kondisi itu apa yang dikerjakan suami diberikan pula pahalanya kepada istri atau ibu tanpa dikurangi sedikit. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Jelas Mas Ridho saya kira?